Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Aidat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, dengan izin dan iradah Allah, pada pagi kali ini kita dikumpulkan oleh Allah pada tempat yang dimuliakan dalam kondisi Ramadan yang spesial dan Idul Fitri yang spesial. Ini adalah Idul Fitri yang saya dan juga bapak-bapak ibu-ibu mungkin alami dalam kondisi yang seperti ini. Tapi kalau kita berbicara tentang konsep hidup, maka sebetulnya ini baru satu kali kita mengalami Id dengan seperti ini. Tahun-tahun sebelumnya, 20 tahun ke belakang, mungkin ada yang sudah 30 tahun mengalami Idul Fitri, kita tidak mengalami seperti ini. Maka wajar kalau kita tetap bersyukur, karena ini hanya satu kali mungkin kita mengalami seperti ini. Makanya para ahli mengatakan hari ini adalah hari yang spesial. Setiap yang hadir, baik itu yang sholat Id di rumah ataupun yang ada di lapang yang sudah diizinkan, maka pada saat ini adalah hari yang terbaik bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua, kita pun sebetulnya memiliki dua konsep hidup yang harus selalu kita pegang. Karena informasi-informasi yang berseliweran di media, ada yang menyatakan bahwa pandemi ini adalah sebuah rekayasa konspirasi ataupun konspirasi. Baik itu konspirasi dari politik ataupun konspirasi dari ekonomi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah real terjadi sebagai musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita, kalaupun ini konspirasi dari orang-orang yang berkepentingan untuk membuat suasana seperti ini dalam proyek bisnis ataupun politik mereka, ataupun ini adalah betul-betul ini adalah proyek dari Allah dan ini dijadikan oleh Allah adanya wabah yang seperti ini, bagi kita tetap harus memiliki konsep dalam hidup sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran. Kita mesti meminta pertolongan kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah. Kepada manusia sudah tidak bisa menpat. Para profesor, para praktisi, kemudian para doktor, sekarang banyak yang tergeletak. Dan mereka pun sekarang lagi berpikir bagaimana cara mengeksplorasi ilmu mereka untuk menemukan antivirus yang terjadi pada saat ini. Maka Al-Quran sudah memberikan solusi bagi kita. Al-Quran sudah memberikan sebuah SOP, standar operasional sistem yang harus dilakukan oleh kita. Apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dua kalimat isti'anah, meminta pertolongan manusia kepada Allah, karena kita tidak mampu untuk mengatasi yang seperti ini. Kita tidak ada kemampuan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita tidak ataupun kita meminta kepada Allah apa? Pertolongan. Kita tidak menunggu mujizat, karena mujizat hanya diberikan kepada para nabi. Kita pun tidak meminta ilham, karena ilham diberikan kepada orang-orang spesial dari Allah. Kita pun tidak mungkin meminta ataupun meminta semua permintaan kita kepada Allah. Tapi kita diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu isti'anah. Setiap hari kita sholat selalu disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu yang harus kita lakukan pada saat ini, karena tidak ada lagi yang harus kita lakukan kecuali apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada dua yang harus kita lakukan dalam menghadapi kejadian yang seperti ini.
Kenapa? Karena kalau kita menghindar dari dua ini, kita akan kerepotan. Kita akan mengalami sebuah apa? Dehidrasi mental luar biasa. Data statistik menyatakan bahwa ternyata sekarang yang banyak masuk itu adalah orang-orang yang stres. Ya, stres pikiran corona, ditekerek corona, can apansa, can senia kalau luar apa? Kerek corona, dispute, apa tinggal. Jadi artinya apa? Ternyata yang harus dikelola oleh kita apa? Ini tingkat itu. Tingkat kesetresan manusia. Sampai ada yang merilis ternyata ada orang yang ternyata dia positif secara mendadak. Begitu dites semuanya rata-rata katanya lagi stres. Sampai saya di pengadilan katanya informasinya banyak yang cerai ketika corona hadir. Dan rata-rata yang diceraikan itu adalah suaminya sudah di PHK. Yang di PHK di pegawai di PHK ke pemajikan. Ya. Mungkin istri ini menunggu, mencari mungkin ada suami ataupun ada laki-laki yang lain. Saruan mulainya ke PHK. Maka kita lakunya diceraikan mungkin corona. Ya. Kenapa? Karena ini persoalan Pak. Belum lagi persoalan ekonomi. Belum lagi persoalan apa kesehatan. Belum lagi persoalan keluarga. Dan ternyata banyak keluhan ibu-ibu yang sekarang banyak depresi karena menangani anaknya harus belajar di rumah. Sedangkan indungnya di bapaknya lain guru. Mudah untuk sekolah ngapain di imah. Tuntuknya indungan liur, udah nama arulin. Nah, sebabnya tidak perlu diajarkan pelajaran sekolah. Ini ibu-ibu, bapak-bapak. Inilah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita jangan stres bulan lebaran ini, Pak ya. Berubah ataupun apa bebaskan pikiran kita, serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Allah tidak izinkan virus ini kena kepada seseorang, maka tidak akan kena kepada siapapun. Malahan datanya adalah orang gila tidak ada yang kena satupun virus corona ini. Nugelo mati baruna. Tapi nggak nugelo baruna Pak, nyamikiran nugelo, nyamikiran penyakitnya. Kenapa orang gila banyak yang tidak kena, katanya yang ada yang tidak kena? Karena orang gila lost mind dan no stress. Mereka tidak banyak pikiran dan mereka tidak stres. Jadi kondisinya murid sensasi gananya. Nah, jadi artinya apa? Kita kembalikan kepada ini imunologi namanya. Ini salah satu sistem yang dibangun oleh Allah untuk kita. Lalu imunologi spiritualnya apa? Kekuatan spiritualnya apa? Ada di dua. Satu adalah as-sholat. Apa? Kita sholat yang benar. Ya mungkin tarawih kemarin semuanya mungkin juga dibawa di masjid, kemudian tidak banyak yang melakukan. Sekarang di rumah, ini lakukan sholat yang benar. Tidak sholat musolah sayu amal ini. Apabila beres sholatnya, beres semuanya. Saya yakin dengan hadis itu artinya virus ini akan beres kalau dibetuli sholat. Ya. Lamun ayat terberes rumah tangga, terberes sholat. Lamun ayat terberes bisnis, terberes sholat. Lamun ayat terberes nanawan, ayat terberes sholat. Gak gampang, segitu yang ukurna Pak. Berarti berapa puluh tahun ke belakang, kenapa kita hidup tidak beres-beres? Karena mungkin sholat kita tidak beres. Sakapun gak ayat kamu wairek sholat, dibutkan ke daguan, sakudin tidak ada malilah sholatnya. Terus dibedaan, kamu gak sholat yang malilah. Ya. Apalagi kalau kita melihat di media ada yang sholat ada yang sholat tarawih 11 rakaat 3 menit. Ini mau bener gimana Pak? Sholatnya saja 3 menit 11 rakaat. Kabayangnya nggak doa anak. Belum lagi bacaan Al-Fatihahnya harus benar. Belum lagi bacaan. Tidak berbicara tentang masalah orang ataupun masalah perbedaan. Tetapi ini betul kan sholat. Ya, so ibu-ibu laskan sholat. Kenapa? Makanya di dalam Al-Quran wa inna halaqabiratul ilal al-khasiin. Al-Baqarah sebelumnya Allah mengatakan hanya orang-orang khusyuk yang sholatnya itu betul-betul dia itu tidak berat. Berat dalam artian kerudung itu berat kalau dipakai. Helm 2 kilo gampang, tinggal diasupkan ditiup mahese non sabana laqabirah karena beratnya berdasarkan iman dan berdasarkan keyakinan dan ilmu. Di umat 2 gram diperang ditapalkan dina mastaka berat. Tapi kita pakai ataupun apa menutup kepala bukan dengan kain, tapi kita mampu karena kita takut. Artinya apa? Ini lakabir. Sakapun urang Pak, noyot deui usaha digawe berat deui tempo sholat sakahayana. Itulah yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Perbaiki sholat kita.
perbaiki setiap hari. Insya Allah ini yakin Pak. Kalau seluruh umat Indonesia, umat Islam di Indonesia sholatnya benar, maka saya yakin ini akan menembus langit untuk meminta kepada Allah. Sok Pak, Ibu, Bapak, ayeuna ngadoa paeun Allah, Allah kami tanah ayeuna mah. Minta virus sekualo diangkat ayeuna, Allah kami minta mobil. Boga mobil dipakai bisa kemana-mana. Nggak saya minta adalah virus Pak. Kenapa? Karena ini yang paling pokok. Saya keluarga berdoa pada Allah terus. Minta virus ini diangkat oleh Allah secepatnya. Kenapa? Ini luar biasa. Wa inna ala kabiratu illa al khasy. Yang kedua, kata selama ini tidak boleh lama Pak. Ya, sudah diwanti-wanti saya. Kata ini dan sholat tidak boleh lama. Seputar sholatnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, yang kedua adalah apa? Wasabr, apa sabar. Kenapa? Di Quran surat Al-Baqarah 153 Allah menyebutnya wa inna atau inna allaha ma'as-sabirin. Kalau yang tadi sholatnya yang ditekankan wa inna halaqi lakabiratun illa alal khashiin. Kalau di Al-Baqarah 153 yang ditekankan oleh Allah lebih berat, lebih apa? Lebih kuat adalah apa? Kesabarannya. Inna allaha ma'as-sabirin. Allah selalu bersama orang-orang yang dia itu sabar. Kalau bersama itu bergandengan Pak. Kalau bersama itu tidak pernah lepas. Artinya kalau dia jatuh langsung diangkat ke Allah. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Tapi kalau kita ada masalah dan tidak beres-beres dan belum diangkat oleh Allah, berarti kurang sabar, jauh di Allah. Orang yang dekat dengan Allah, ma'as-sabirin. Siapa yang dekat dengan Allah? As-sabr. Kata Rasulullah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru arba'ah. Sabar itu ada 4. Yang pertama adalah as-sabru indal wajibah. Kita harus sabar melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah. Sabar, Pak. Bangun ayah jangkat fitrah, sabar. Sampai ada berita Pak, katanya sekarang zakat fitrah katanya menurun. Kenapa? Karena jawaban orang-orang yang tidak menjakat jawabannya apa? Boro-boro kerjakan. Api wae loba pangabutuh tuh. Padahal zakat mangan 2 kilo sapungan. Padahal dia makan 1 tahun berapa? Tapi ini kalau tidak sabar Pak kita, ini Allah tidak akan bersamai kita. As-sabru indal wajibah. Yang kedua adalah apa? As-sabru indal musibah. Kita harus sabar dalam musibah. Sabar, sukti sabar. Ya. Wayahna tak. Dan di Batam kieu, ngalah teu loba dahar. Ya. Lanjutkan ya di Batam kieu teu naon. Karena teu loba nyarekan kan pemajikan ari loba di masker makanya ada banyak. Tadi narek ngamak ge, oh katingali naon tadi balakom ayeuna. Kenapa? Karena ini adalah salah satu kita alhamdulillah, ini saya sampaikan di media, alhamdulillah ini di sini melalui prosedural social distancing ya, yang tidak perlu khawatir, insya Allah akan sehatkan kita semuanya ya. Ya dan musibah kita harus sabar ya. Bu, tinggal Pak pilih hayung ngaraosan mah. Kalau ada dengar orang meninggal dunia, itu teh urang mah biasa-biasa, tapi lamun mautna di keluarga urang karasa kudu kumaha sabar, tae apa. Sekarang kita merasakan semuanya. Kenapa? Karena selama ini seseorang sekarang tidak merasakan bagaimana musibah. Sekarang musibah ini dirasakan oleh semuanya. Dan kita kalau tidak bersabar, wah, capek banget. Ya, saya berani menyatakan di sini, hampir kurang lebih 90 agenda pengajian saya batal semuanya. Kalau tidak sabar, saya akan protes. Tapi kita harus bersabar. Allah istirahatkan tubuh kita. Yang ketiga adalah apa? As-sabru tidak ada nas. Kita harus bersabar dari gangguan manusia. Ini pun harus sabar. Kenapa? Karena manusia yang mengganggu kita banyak. Di keluarga kita, di anak kita, kemudian di bisnis kita selalu ada yang itu mengganggu kita. Dan kalau kita tidak bersabar, Allah tidak akan membersamai kita. Kalau hari ini sampai hari ini bisnis dan usaha bapak-bapak ibu-ibu sekarang lagi drop, tidak perlu khawatir, bersabarlah, insya Allah membersamai kita. Mungkin selepas ini oleh Allah akan diangkat usaha kita, rezeki kita akan berlimpah yang luar biasa. Guru saya dulu di pesantren mengatakan seperti itu. Musibah yang terjadi seperti orang sedang menanam biji di bawah tanah. Begitu biji ini nanti ataupun tanah itu sudah ditebus, maka dia akan menghasilkan ribuan biji-biji yang lain. Inilah filosofi dari musibah. Kalau kita siap untuk bersabar, kita akan menghasilkan buah-buah yang lebih hebat dari ini. Yang terakhir, as-sabru indal faqri.
yaitu kita bersabar ketika kita dalam keadaan kefakiran, diuji ekonomi, diuji finansial, semua sekarang lagi diuji. Makanya hadis ini tepat untuk zaman sekarang. Untuk saat pandemi ini kita sedang diuji oleh Allah dengan 4 hal. Sekarang kita sedang diuji kesabaran kita dalam 4 hal. Pertama, tentang kewajiban kita jangan kendor, kewajiban kita jangan menurut. Kedua, kita sedang diuji oleh musibah. Ketiga, kita sedang diuji oleh gangguan manusia. Dan yang keempat adalah kita diuji tentang finansial kita, tentang kefakiran kita. Ada sebuah hadis yang walaupun katanya ini hadisnya dhaif menurut para ahli, kadal fakru antakuna kufra. Kalau orang sudah fakir bisa kufur. Kuatkan keyakinan kita. Inilah ujian yang terberat pada saat ini. Mudah-mudahan oleh Allah kita diangkat dengan derajat yang lebih mulia. Aidan yang dirahmati Allah. Terakhir saya closing pertemuan kita kali ini. Tidak ada manusia walaupun pendidikannya tinggi yang mampu dia itu melampaui ilmu Allah. Tidak ada orang yang kaya yang dia itu melampaui kekayaan Allah. Tidak ada orang yang dia itu jabatannya tinggi yang dia itu melampaui jabatan dari Allah. Manusia yang takabur begitu kena musibah, maka bagi dirinya itu adalah sebuah azab dari Allah. Tapi manusia yang bersabar lalu dia terus melakukan kewajiban dan sholat, maka musibah adalah mengangkat dirinya menjadi mulia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah sehatkan semua keluarga kita. Allah berikan afiat bagi keluarga kita. Allah kuatkan rumah tangga kita. Allah limpahkan rezeki bagi kita semuanya. Dan Allah selalu turunkan berkah dan kesolehan bagi anak dan keturunan kita semuanya. Saya kira itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.